saudara-saudara yang terkasih, glory, 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 haleluya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang malam hari ini Pak Bombong akan ambil dari Roma 14 ayat 8. Judul hari ini Pak Bombong ingin belajar firman Tuhan dari saudara yang ngakunya tiger. Dan dia punya pertanyaan, saya udah kop semua ya. Dia selalu berdialog sama anak Tuhan. Dia mengambil dari kitab Markus 16 ayat 18, minum racun, kemudian masalah penyaliban, kemudian masalah Yeskiel, dan masih banyak lagi ya. Itu ilmunya dia, makanya saya ingin belajar. Nanti dia punya pertanyaan, kau bertanya itu, saya akan bertanya sama kau lagi. Dari situ juga. Saya mau lihat kau bisa jawab atau tidak. Ilmumu sampai dimana. Baik saudara-saudara terkasih, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Kita diberkati dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus, biarlah kita dijamah dan kita jauh dari segala kuasa kegelapan yang mau menghampiri kita, dan biarlah kita selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari anak-anak Tuhan, kita siapkan hati, siapkan Alkitab. Siapkan Alkitab, siapkan kalau ada laptop, jangan ada gambar-gambar ini. Handphone juga demikian, kalau ada Alkitab. Gambar-gambar yang tidak bagus, program-program, ya kita buang saja ya. Kita untuk handphone, kalau untuk memuji Tuhan, kita pakai untuk memuji Tuhan. Baik, saudara-saudara terkasih, mari kita bersatu. Bapa di surga, Tuhan kami, Halik langit dan bumi, Bapa yang kekal, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut beserta isinya, serta Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami semua anak-anak. Tuhan yang disembah oleh Allah Abraham, Tuhan yang kami sembah dalam nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami. Tuhan berkati kami di malam hari ini. Kami anak-anak-Mu, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan rendah hati. Kami datang dengan membawa pergumulan kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami semua selalu berbuat dosa, terlebih-lebih menyakiti hati Tuhan. Terlebih-lebih setiap hari kami tidak melakukan perintah-Mu Tuhan untuk saling kasih. Kami selalu jatuh dalam dosa. Untuk itu Tuhan, sebelum kami menerima firman kebenaran-Mu Tuhan, ampunilah akan kesalahan dosa kami Tuhan. Biarlah kami layak dan berkenan di hadapan. Biarlah kami boleh menerima isi hati Tuhan, firman kebenaran Tuhan. Kami boleh menerima dengan damai sejahtera sukacita. Biarlah kami juga boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan, dan biarlah mereka juga bersama-sama dengan kami di dalam kerajaan sorga yang Tuhan janjikan. Bapa, kami semua bersatu di malam hari dalam persekutuan gereja-gereja, baik dari gereja Katolik, Protestan, Advent, GKI, GBI, GKI, GKJ, GKJW, HKBP, dan seluruh anak-anak Tuhan
kami satu dalam tubuh Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkati kami, persatukan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Bapa, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah Tuhan jamah kami. Permasalahan baik kami sebagai suami istri, Tuhan jamah kami, berkati kami. Baik sebagai opa, oma, Tuhan Yesus berkati dalam kehidupan kami masing-masing. Anak-anak kami, cucu kami, Tuhan Yesus berkati. Dalam setiap langkah kaki kami, Tuhan tuntun dalam kehidupan kami. Setiap langkah kaki kami, kemanapun kami berada, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dalam nama Yesus, biarlah kami, setiap langkah kehidupan kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Kudus. Kuasa bilur-bilur-Mu di malam hari ini. Anak-anak Tuhan yang mendengar, yang mana mereka mengalami tubuh lemah, sakit penyakit karena medis. Tuhan Yesus, angkat penyakit mereka. Dalam nama Yesus, saudara terkasih, Pak David yang ada di Australia, Tuhan Yesus angkat penyakit yang beliau alami. Tuhan pulihkan, perbaharui, sembuhkanlah tubuh beliau jadi awal lagi dalam Yesus. Saya percaya Tuhan, Kau berfirman dalam Yohanes 14 ayat 14. Jikalau aku meminta dengan menyebut nama-Mu, Engkau pasti melakukan. Tuhan, hamba-Mu sudah meminta berapa kali, Engkau selalu menjawab. Hamba-Mu percaya, 2-3 orang, di mana kami menyebut nama-Mu, Engkau ada. Dan doa orang benar, besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, anak-anak di malam hari ini, kami semua datang dengan letih lesu. Kau berfirman dalam Matius 28, Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah datang kepadaku, yang berbeban berat letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami semua datang dengan sukacita. Tuhan telah memberkati kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan yang malam hari ini yatim, piatu, janda, duda yang sudah tidak bekerja. Tuhan Yesus berkati dengan cara pengasihan Tuhan. Kenyangkan mereka Tuhan, yang mana di malam hari ini yang belum sempat mencicipi sesuatu kasih, Tuhan Yesus memberkati mereka. Bapak berkati anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, khususnya pasangan suami istri yang di ujung perceraian. Kami hancurkan dalam nama Yesus segala roh-roh jahat yang ingin memisahkan, segala kuasa kegelapan, hati yang keras kami hancurkan dalam nama Yesus. Hiburkanlah anak-anak mereka yang mengalami goncangan karena ketidakcocokan orang tua mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu jamah anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Kau Tuhan. Kau berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami yakin percaya. Kami yakin Kaulah Tuhan yang juru selamat kami. Bapa, di malam hari ini kami juga berdoa kepada anak-anak Tuhan yang tetap setia melayani Kau Tuhan bersama-sama dengan kami, yang mana Tuhan memberikan talenta buat kami semua hamba-Mu. Tuhan memberikan kami kelebihan, itu pun juga kami berikan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan pemberian anak-anak Tuhan dalam menunjang pekerjaan penginjilan
pemberitaan firman Tuhan, pengajaran, pembaptisan yang dilakukan oleh hamba Tuhan di seluruh Indonesia hingga seluruh dunia. Khususnya Pak Slamet Riyadi, Tuhan berkati Pak Wahyudi, Pak Dengkasi, dan hamba Tuhan yang lain. Melalui Pak Lidara dan Pak Lobo, Tuhan berkati. Tuhan berkati keluarga besar Sulata BM2, hambamu yang engkau pakai taruh kuasa di lidah hambamu. Biarlah kuasa jamaah hambamu di Tuhan yang engkau pakai sebagai pelayan Tuhan. Biarlah pada waktu hambamu memberitakan firman Tuhan, ada kuasa terjamah anak-anak Tuhan yang mendengarkan, telinga-telinga yang keras, hati yang keras. Mereka tidak mau mendengarkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan jamah, buka hati mereka. Kuasa roh jahat yang menghalangi mereka, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, tali kutuk yang mengikat mereka kami putuskan dalam nama Yesus. Bapa, kami berterima kasih. Tuhan selalu jamah dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati keluarga besar Pak Sibarani beserta keluarga usaha, Tuhan berkati. Berikanlah berkat damai sejahtera perlindungan kepada orang tua kami, Tuhan berkati. Berikanlah kekuatan kesehatan, umur panjang dan sejahtera. Tuhan berkati tim Sholat BM2, Pak Lidara beserta anak, istri, cucu, pekerjaan Tuhan berkati. Pak Lobo Tuhan berkati, istri, anak-anak, pekerjaan usaha Tuhan berkati. Pak Mordekai Tuhan berkati. Pak Bambang pekerjaan usaha Tuhan berkati. Pak Leo, Pak Budiman, Pak Marban, Ibu Apre, Ibu Sukiatu, Pak Slamet Riyadi, Pak Wahyudi. Tuhan berkati kami semua, Pak Timur, dalam tim Sholat BM2. Tuhan berikan kami kesehatan, berkat umur panjang perlindungan. Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, baik di Indonesia, tangan-tangannya sudah memberikan pelayanan. Di luar negeri, Pak Keis, Tuhan berkati keluarganya. Pak Ian Tobi, Tuhan berkati Ibu Budi Artemisi. Di Amerika ada Ibu Elita. Di Australia Pak David, Ibu Sylvia. Tuhan berkati dimanapun anak-anak Tuhan. Satu persatu hamba Tuhan tahu isi hati Tuhan, anak-anak Tuhan. Kau mengajarkan dalam firman-Mu dalam Yohanes 13 ayat 34. Hari ini aku mengajar kalian untuk saling kasih mengasihi. Tuhan, biarlah jamaah Roh Kudus Tuhan selalu ada dalam kami anak Tuhan, yang selalu setia untuk melayani Tuhan. Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Jamah kami Tuhan, bawa kami terus Tuhan, biar kami tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih banyak Bapa. Berkati siaran kami mulai dari awal hingga pertengahan. Tuhan Yesus berkati kami. Kami mengucap syukur dari malam hingga saat ini kami masih boleh bernapas. Dan Tuhan memberikan kami pekerjaan dalam pekerjaan kami. Baik sebagai TNI, Polri, pegawai negeri, pengusaha, dokter, suster, bidan, tukang sapu, apapun pekerjaan kami. Petani, nelayan, supir taksi, ojek. Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari percaya katakan amin. 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 Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, malam hari ini sebelum kita judul malam hari ini memang judulnya berbeda ya. Judul malam hari ini adalah
kita ngobras. Tiger atau akidah ya, akidah Islam ini dia terlalu sering menghina dan menghujat ya. Dia terlalu pintar ya, sombong. Jangan kita menjadi anak-anak sombong seperti mereka, karena mereka tuh dilumuri oleh lumpur-lumpur hitam kuasa kegelapan. Karena memang itu mereka lumpur hitam. Dan malam hari ini kita tahu bahwa mereka memang tidak mengerti firman kebenaran. Ya. Pak Bobo akan khotbah beberapa ayat penguatan iman ya. Karena mereka tidak mengerti. Mereka pikir mereka mengadakan beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Padahal memang tuh makhluk bahlul ya. Mereka tuh makhluk bahlul. Mereka nggak sadar Tuhan Yesus beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Mereka lupa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah ini. Apakah mereka sudah punya hak untuk memberitakan firman Tuhan? Dengan semena-mena memberitakan firman Tuhan. Apa kelebihannya mereka? Mereka sudah dibaptis. Anda kalau memberitakan firman Tuhan, saudaraku yang terkasih, saudara-saudara dari Muslim, minta maaf Anda ya. Anda tidak punya kapasitas untuk memberitakan firman Tuhan. Anda tidak punya hak. Terkutuklah Anda dalam firman Tuhan. Jangan kau macam-macam. Bukan saya yang mengutuk. Saya akan menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Saya ambil dalam ya Roma 14 ayat 8. Kami hamba Tuhan. Selalu Tiger katakan, dalam Lukas 16 ayat 15 beritakan firman Tuhan. Habis itu siapa yang percaya diselamatkan. Jadi bisa memberitakan firman Tuhan kepada segala makhluk. Terus ayat 18, minum racun tidak mati. Minum racun sana. Kalian itu bahlul. Yang dimaksudkan ayat itu adalah pada waktu kita memberitakan firman Tuhan, terus ada orang yang sengaja mau racun kita. Kalau memang kita mati untuk Kristus. Hidup maupun apapun, kita hidup mati untuk Kristus. Apapun kita mati, tetap kita masuk dalam kerajaan surga. Meskipun kita minum pun, kalau Tuhan tidak berkehendak kita mati, kita tidak akan mati. Ingat, sudah banyak terjadi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini saya akan membuka firman Tuhan dan saya akan mengajarkan sedikit. Ingat, jangan kita seperti mereka anak-anak bahlul. Seperti kalau lagu-lagu dunia ada dikatakan, memang lidah tak bertuan. Nah ini mereka. Ya. Mereka pikir memberitakan firman Tuhan itu semena-mena mereka. Mereka mengajar. Sebentar saya tunggu ya Anda masuk. Saya mau cari tahu ilmu Anda. Nama Tiger ya dan para kadrun ya. Sebentar saya akan dibantu oleh Palidara. Kalian suka-suka bahas, saya suruh Palidara akan menyampaikan tentang apa yang kalian punya pengajaran. Saya ya malam hari ini ya. Nanti Palidara bertanya sama kalian. Kalian bertanya saya Alkitab, oke? Dan saya akan jawab sepuas hati kalian. Habis itu kalian tanya 10, saya tanya kamu satu aja. Mampu jawab. Jangan ngarang ya. Kalian bilang tidak mau percaya Yesus, toh? Masa tanya di perjanjian lama, kau jawab gak? Ingat, siapkanlah hatimu. Dan siapkan ilmu ya, anak-anak kadrun ya. Saya tunggu sebentar. Malam hari ini, sebelum ini kita buka dalam Roma. Mari kita buka. Sama. Kita baca sama-sama firman Tuhan, penguatan iman kita. Demikian firman Tuhan. Dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di rumah katakan, amin, glory, 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 haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kalau orang Kristen tidak takut.
itu kalau kita jatuh dalam dosa. Kalau kita lupa berdoa, lupa minta pengampunan, kita melecehkan orang, kita menghina, kita menjatuhkan derajat orang, merendahkan orang, mengambil orang punya berkat, itu yang salah. Kalau kita tidak tahu apa-apa, kita bukan sebagai hamba Tuhan, belum pernah ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baru Anda membahas Alkitab. Di mana kapasitas Anda bila bisa memberitakan firman Tuhan? Hello, Mawar Berduri dan kalian semua, Tiger apa, Tiger Maklul ya. Kalian kira gampang beritakan firman Tuhan? Ilmu kalian sampai di mana? Kalian sudah baptis kah? Sudah baptis belum? Kalian ambil air apa? Air mana? Air di keran itu emangnya baptis itu? Orang Kristen itu baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalian nggak pernah baptis kok beritakan firman Tuhan. Aneh-aneh aja. Sok pintar lagi. Persyaratan dalam Alkitab itu baca Alkitab. Ini bukan kitab dongeng. Seperti kalian yang biasanya bilang kami punya kitab-kitab aneh-aneh. Ini Alkitab, ini kitab suci, bukan kitab dongeng. Hello. Kalian yang pelintir-pelintir ayat di dalam Alkitab itu lengkap. Para imam, nanti saya tanya kau ya, kau masuk sini. Persyaratan jadi imam, persyaratan apa saja. Di Alkitab itu ada persyaratannya. Jadi hamba Tuhan, penilik jemaat, ada persyaratannya. Bukan kau memberitakan firman Tuhan seenakmu dewe, kau ngomong apa gitu. Apa ngomong enak. Ngakunya di Yusuf Malubulu. Saya ingat Anda ya Tiger ya. Ngomongnya di Yusuf Malubulu. Ini orang yang bersaksi, saya akan kasih mobil apa itu, mobil paling mewah itu, Alphard atau mobil apa itu. Kalau dia ngaku memang dia betul-betul, saya mau kasih dia mobil. Hidupmu, ingat ya firman Tuhan, orang Kristen tidak di kami itu dilarang. Jaga lidah, jaga perbuatan, jangan tinggi hati. Siapa yang meninggikan hati, meninggikan diri akan dijatuhkan. Anda kalau hidup saja, saya lihat Anda waktu buku telepon, Anda naiknya motor butut. Minta maaf ya, bukan saya menghina ya. Kalau hidup Anda, saya ini saja, saya kasih tahu Anda ya, saya ini hidup saja pas-pasan. Pasti bersyukur, orang kasih makan saya bersyukur. Karena anak Tuhan kan kasih makan saya. Kami sebagai hamba Tuhan dikasih makan, baru Anda. Kalau kita memang hidup susah, jangan kita bilang kita orang kaya. Malulah. Sama kan? Kau bodoh bicara Alkitab, kau bilang kau pintar. Saya tunggu sebentar kalian masuk sini ya. Nanti saya berdua saja, yang lain cekas turun. Kalian 8 orang sudah. Saya mau lihat ilmu kalian di mana. Kami 2 orang, paling banyak kami 3 orang. Kalian 7 orang. Saya kasih waktu kalian masuk. Yang teman-teman sebentar jangan masuk dulu. Nanti biar saya dengan Palidara dengan Ibu Sofika kami bertiga. Coba kalau ada yang ngaku bahasa Inggris, biar Ibu Sofia tuh lihat terjemahkan dalam bahasa Inggris. Bahasa Ibrani, bahasa ini nanti biar Palidara. Alkitabnya saya tantang kalian, tutup mata. Aneh-aneh saja. Ini ngakunya bilang kita bebas ya memberitakan firman Tuhan. Kau sama, kau pernah ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baca Alkitab baik-baik ya, dalam Alkitab itu banyak orang yang punya hak memberitakan firman Tuhan. Itu kita orang Kristen. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yang di rumah katakan. Kita baca ayat selanjutnya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, di sini orang salah paham. Oh, berarti kalau Yesus mati, dia jadi Tuhan, supaya dia jadi Tuhan. Nah, ini PA lagi. Mati itu tubuhnya. Dia sudah dari awal Tuhan. Kalau Anda baca firman Tuhan baik-baik, bukan dia mati, dia jadi Tuhan. Nah, ini kan. Nanti diperkosa lagi di Roma 3 ayat 7. Dengan dustaku. Di Filipi 2 lagi. Ini orang-orang yang aneh-aneh. Saya tunggu ya. Masuk sini. Nanti saya mau belajar, saya minta belajar dari kalian. Dan saudara-saudara terkasih, mereka ini ya, jujur aja ya. Mereka ini nggak memahami Alkitab.
Sedangkan firman Tuhan, ingat ya, saya tidak mengutuk. Kemarin saya kasih tahu ya, saya sudah bernubuat untuk Aditya Talang Ayat. Kau jangan main-main dengan Tuhan Yesus, saya kasih tahu kau. Gus Dur, bapak kita ya, Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia, mengatakan, Tuhan Yesus bukan Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang seluruh dunia. Saya kasih tahu kau. Belajarlah dari Ahok. Belajarlah apa-apa saja yang terjadi. Belajarlah dari Bapak Pendeta Gilbert Lumeno. Siapa yang hari itu hanyut? Waktu dia menangkis pembicaraan Pak Gilbert Lumeno. Hati-hati. Hamba Tuhan ada kuasa. Bibir. Bukan bibir yang tukang hujat kali. Ya. Ingat. Dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Bukan karena perkataan. Tapi ada kuasa. Belajarlah dari kami. Tuhannya orang Kristen kira-kira bagaimana? Di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ingat. Biar kita melakukan apa? Tapi kalau kita sembarang ngomong, hati-hati ya. Kalian suka menghina hamba Tuhan ya. Suka menghina. Saya cuma bilang hati-hati saja. Bukan saya mengutuk. Saya tidak pernah mengutuk. Firman Tuhan yang katakan. Mari kita buka. 1 Korintus 16. Ayat yang ke-22. Siapa tidak mengasihi Tuhan, kutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, kutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkutuklah dia, bukan saya. Anda selalu menghina Tuhan Yesus. Anda jaga mulut dan perkataan. Saya ingatkan buat Anda tidak akan umur panjang. Sudah kenyataannya. Saya kasih tahu Pak Ahok. Pak Ahok katakan apa? Yang kalian lawan bukan Ahok. Yang kalian lawan adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang Maha Kuasa. Bukan Allah orang mati. Hati-hati. Saya sebagai hamba Tuhan, saya peringatkan. Banyak firman Tuhan. Berjaga-jagalah. Silakan kalian. Saya tidak mengutuk ya. Ingat ya. Ini firman Tuhan yang katakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah. Ya. Talang air dan semua anak para kadrun. Hati-hati. Kalian tukang bahasa Alkitab lah. Saya tidak pernah menghina kalian. Saya tidak pernah mengutuk kalian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah. Terkutuklah apa? Kepada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan kemudian, Pak Bobo mau ingatkan buat Anda, saudara-saudaraku yang dari seberang yang tidak mengerti firman. Di dalam Amsal 25 ayat yang ke-15. Memang lidah bertulang, itu lagu dunia ya. Supaya Anda hati-hati. Lidahmu, perkataanmu adalah maut. Jadi hati-hati. Saya cuma ingat. Dengan kesabaran,
berkuasa dapat diyakinkan. Dan lidah lembut mematahkan tulang. Anda ini tidak mengerti firman Tuhan. Bicara sembarang. Anda tidak punya kapasitas, Anda bukan orang yang mengimani. Anda berbicara, Anda tafsir sendiri, Anda menghina, Anda bicara sembarawur. Adakah orang Kristen menafsirkan kitab kalian seenak-enaknya? Kalau saya lihat teman-teman saya, mereka cuma baca. Kita cuma bertanya, tidak menghina. Kalian seenaknya bilang Yesus digantung di tiang jemuran. Adakah dalam kitab tiang jemuran? Di pohon. Kau pintar bahasa Inggris, kau masuk sini sebentar. Saudara-saudara, jangan kita sama seperti umat-umat kadrun ya. Yang tidak tahu apa-apa, sok tahu. Lidah kita ini memang tak bertulang, saudara-saudara. Tapi bisa mematahkan hati orang. Bisa mematikan semangat orang. Dalam suatu perusahaan, jangan kita menghancurkan seorang pekerja, orang yang di bawah ya, atau jabatannya lebih rendah. Jangan kita mematahkan mereka. Semangat mereka jangan. Justru kita memberikan mereka semangat. Jangan kita dengan perkataan kita, ya kita hancurkan keinginan mereka. Mungkin kita sebagai orang tua, kalau anak-anak kita di rumah punya semangat, contoh dia ingin menjadi seorang montir, kita orang tua, ayo kan kamu harus ke pegawai negeri. Jangan kita, kalau memang dia punya talenta di situ, kita harus orang tua dukung. Sambil dia punya talenta mungkin sebagai montir, tapi kita tanya, selain kamu montir, kamu coba-coba dong jadi pegawai negeri. Itu orang tua yang bijak. Jangan kita mematahkan, sebagai orang tua mematahkan semangat anak. Apa yang dilakukan yang terbaik, kita dukung anak-anak kita. Ya, jangan kita merendahkan anak-anak kita, anak-anak kita ya. Jadi memang lidah ini memang bertulang, bisa membuat suatu orang hancur dalam hidupnya ya. Karena lidah kita ini, kalau kita tidak bisa kuasai, bahaya. Saya coba buka ya, dalam Yakobus. Karena memang mereka tidak punya ayat-ayat seperti kita ya. Mereka nggak ada punya firman Tuhan kayak kita punya, karena mereka punya itu si akidah ini ngomongnya sembrawur, sok bahas pasal kitab ya. Makanya nanti dia masuk, saya mau bertanya sama dia, apakah dia pintar ya? Perhatikan ya ayat ini ya. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Di dalam Yakobus 3 ayat 8, kalau kita lidah, kalau kita tidak jaga, lidah ini bisa menghancurkan kita. Jadi kalau Anda tidak memahami firman Tuhan, Pak Bobo minta tolong. Jangan bahas Alkitab. Kalau Anda pintar, mari ajar saya. Dengan catatan, kau bertanya Alkitab, saya juga bertanya kau Alkitab. Oke? Fair kan? Tapi kalau kau keras kepala, saya tantang Anda tutup mata. Silakan kau bertanya sama saya, apa saja. Habis itu saya tanya kau satu pertanyaan. Dengan kau jawab dengan tutup mata. Pakai dalil dalam Alkitab. Kalau kau bertakiah, ingat, Alkitab minimal 2-3 ayat. Kalau kau tidak kasih saya satu ayat, saya langsung bilang kau adalah Kadrun bin Bahlul. Dan nanti orang akan menilai kau bahwa kau cuma anak kecil, baru tamat SMA, baru umur 21 tahun, ya. Karena sekolah juga tidak benar, bolos di sekolah, ya. Bolos, ya, bolos ya. Ya, Tiger, ketahuan ya, bahasa Indonesiamu saja masih hancur ya. Nah, ingat ya anak Tuhan, jangan kita sama seperti mereka. Ingat, perhatikan dalam firman Tuhan dalam kitab Yakobus 3 ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Perhatikan, tidak ada seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Saya minta sama anak-anak Tuhan mulai malam hari ini. Kalau lidah yang masih suka Carlota, suka baca cerita orang pe rumah tangga, suka baca cerita orang punya usaha,
jabatan, stop Jo, gunting tumpah lidah. Kalau sudah keluar baru menyesal. Yang bilang siapa? Firman Tuhan yang bilang. Ya no? Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tidak ada orang berkuasa. Siapa yang berkuasa menjinakkan lidah? Untuk itu saudara-saudara terkasih, jagalah lidah. Karena ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai. Dan penuh racun yang mematikan. Karena lidah, badan binas. Yang suka berterik-berterik. Banyak contoh ya. Contoh siapa? Tidak usah jauh. Ahok. Berapa orang itu? Berteriak bilang Ahok korupsi. Padahal dia korupsi masih penjara. Bilang bunuh dia. Dia sekarang apa? Almarhum. Gitu. Maki-maki hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan itu sudah diurapi. Kami nggak pernah. Kami itu berkati kalian. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Bukan kami. Nama Yesus itu berkuasa di dunia maupun di surga. Kalian kau bilang kau Tuhan Yesus tidak berkuasa di neraka. Neraka itu setan. Khusus Tuhan lempar mereka ke neraka. Kita buka Amsal 6. Amsal 6 ya. Kita bicara masalah lidah. Dosa-dosa. Hal-hal yang dibenci Tuhan ya. Ini hal-hal yang dibenci Tuhan ya. Biasanya anak-anak Kristen saya selalu ingatkan. Jangan kita lakukan ya. Tuhan paling marah kalau kita lakukan yang seperti yang tak perlu lakukan ini. Ini mereka. Perhatikan ya. Kasih warna dulu. Warnanya biru gak kelihatan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Pak Bobo ambil dari Amsal 6 ayat 16 hingga ke 19. Ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Ajaran siapa itu? Ajaran siapa itu? Saya kira saudara-saudara yang di rumah sudah memahami. Ada yang merasa, benkah? Makanya kau belajar Alkitab baik-baik sama Pak Bombong, sama Mbak Tuhan. Ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan ajarannya itu dia melarang lagi, melanggar. Karena tidak punya apa? Tidak punya 10 hukum Taurat. Jangan menyembah ilah lain. Allah yang benar itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bukan Allah di luar bangsa Israel. Firman Tuhan diberikan kepada bangsa Yahudi. Para imam, para nabi, semua dari raja-raja dari Israel yang diberkati. Tidak ada nabi di luar Israel. Anda bilang kitab Nabi Musa, baca. Keluaran 6 ayat 13, 14, 15. Baca itu. Keluaran 3 ayat 15. Baca. Mana lagi? Bilangan 6. Baca bilangan 6. Mau saya buka? Nanti kita kembali ke sini ya. Masa kok ada keselamatan dari bangsa lain? Ada nih aja. Nih. Tuhan berfirman kepada Musa.
Jangan Anda di malam hari ini yang nonton Pak Bobo. Anda cari Tuhan lain. Terkutuklah Anda. Maranatha sesuai dengan Pak Bobo. Paham Maranatha sampai Tuhan datang. Maranatha itu Tuhan Yesus datang, Anda hancur. Mati ngoni. Mati 2 kali. Jangan Joe. Jangan cari Tuhan lain. Tuhan lain itu setan. Setan tidak ada itu. Tidak ada yang bilang setan. Apa Tuhan? Tidak, setan dia. Setan. Tidak punya kuasa. Nih. Tuhan yang disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, begini harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Berarti apa? Tuhan itu dari Israel. Rumahnya di Israel. Bukan di tempat lain. Tidak mengerti lagi. Oh, Tuhan punya rumah Israel. Firman Tuhan maksudnya itu. Datang semua. Tuhan memberitakan firman Tuhan melalui nabi-nabi. Langsung kepada nabi, tidak menitip pesan. Malaikat sini dong. Ini ya, ada firman Tuhan. Buku ya. Buku mana? Nah, ini. Firman Tuhan orang Kristen punya itu bukan Alkitab. Ini jatuh dari langit. Buk. Tidak ada. Masa kok ada firman Tuhan jatuh dari langit? Malaikat saya ini Tuhan, bawa dong Alkitab ini ke Nabi. Tidak baca di dalam kitab Hosea 12 ayat 11. Amos 3 ayat 7. Firman Tuhan itu diberikan langsung kepada Nabi. Kitab Ulangan 18 ayat 15. Baru mau berikan kepada siapa? Ayo. Firman Tuhan diberikan melalui nabi, tidak malaikat. Tidak ada nabi-nabi orang Israel. Tuhan berikan kepada malaikat. Sejak kapan? Macam mana pula itu? Aneh-aneh saja. Kalau orang Toraja bilang, Taitongan toh. Taitongan toh. Murah kuat toh. Bikin bingung kan? Makanya kita orang Kristen malam hari ini, jangan kau gara-gara perempuan, anak muda, ingat ini Pak Bobo. Termasuk bapak-bapak yang cakap-cakap ini kurang ajar ini. Sudah punya istri di rumah, masih cari lagi lihat. Perempuan-perempuan yang pakai, karena dia kaya, ngoni mata baca firman Tuhan. Lihat itu perempuan-perempuan yang tidak satu agama, mata bakal pilih. Mentang-mentang ngoni ganteng, bisa cari tuh perempuan. Nyanda apa-apa Pak Bombom, kita cuma mengambil lepedoi. Bodoh ngoni itu. Mati jo ngoni. Anak-anak muda lagi. Pak Bombom jangan, aduh Pak Bombom jangan gitu kote. Aduh so tersinggung kita. Ngana mau tersinggung biar cuma. Kalau ngana laki-laki yang baik, cari tuh perempuan yang percaya Yesus. Karena juga orang tua di rumah, Pak Bob ingatkan, jangan ngoni be anak perempuan, kasih kawin dengan laki-laki yang lain iman, mampus ngoni. Ini lagi katanya ada seorang pendeta. Kita tidak percaya seorang pendeta di YouTube bilang, oh kalau anak saya karena sudah ini biarkanlah dia meninggalkan Yesus. Kalau saya mundur jadi pendeta biar jo. Itu bukan pendeta, pendoti. Orang Manado bilang pendoti. Kok bisa begitu? Ingat ya anak Tuhan ya, jangan coba-coba kalian pacaran dengan orang yang tidak beriman. Di gereja kan laki-laki banyak. Dalam persekutuan gereja, makanya ikut lo dalam persekutuan KKR. Datang Jo. Ngana di situ berdoa mengikut menyembah Tuhan, kan nanti Tuhan kasih ngoni jodoh. Aduh Pak Bobo, kita sudahlah. Banyak perempuan sakiti hati kita. Susah ke hati kita. Yang ada suka dengan perempuan. Ingat mulut tuh jaga. Anak-anak Tuhan tuh mulut lidah tuh jaga. Kalau Tuhan mau apa? Kalau Tuhan bilang, halo, ini kau diberi jodoh. Bersyukur tuh. Makanya pada waktu berdoa ikut KKR, jaga.
lidah. Menyembah Tuhan, jangan kita macam-macam. Nanti Tuhan jawab ngana punya pergumulan itu. Ini, kalau ada orang dapat jodoh, terus dapat jodoh dari orang tidak seiman, baru ngana pasti tinggal itu ngana Tuhan Yesus. Aduh, tuh hebat Tuhan. Selesai ngon. Mampus berkeping-keping. Masuk dong ngana dalam gua. Bertapa jo di situ. Sim salabib abrakadabra. Sim salabib, sekarang tahu no? Apa mau kita kaya kok? Lama-lama ngana nanti kejaga lidah, ngana pemulut tak salah. Ingat mulai saat ini anak-anak Tuhan jangan coba-coba ngana pe anak kasih kawin dengan orang. Karena lihat, ini juga anak muda ini kasih ingat ini. Bukan cara begitu. Ini anak-anak muda sekarang, Pak Bom, kita cuma ini saja, mau cuma bagaran-bagaran le, cuma sedikit-sedikit le, cuma colek-colek. Ayo, mana colek-colek, iblis datang di situ, ngana suta bikin orang tua anak hamil, atau ngana yang hamil, selamat jalan. Selesai ngon. Pakai otak ya, anak-anak muda zaman sekarang ya. Ingat, tidak ada kesempatan di luar Tuhan Yesus. Kita buka kembali ke Amsal tadi ya. Kita kembali ke Amsal. Amsal 6. Kita baca ya. Baik-baik. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Perhatikan, kekejian, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah ini. Tangan kita jangan menumpahkan darah. Mereka bilang apa? Menumpahkan darah. Halal. Di mana itu ada orang-orang yang begitu bilang kita menumpahkan darah baru? Orang Kristen tidak boleh bunuh-bunuh ya. Bilang, oh dia ganggu kita, oh dia bikin sakiti, dia bunuh kita punya saudara, jadi darah ganti darah. Masa kita darah ganti darah kita? Ini orang Kristen yang masuk penjara. Oh itu orang Kristen tukang bunuh. Dia bukan orang Kristen. Itu bukan orang Kristen. Itu Kristen tanpa pertobatan itu. Kalau orang ada Kristen pembunuhan itu. Mana ada orang Kristen yang suka bunuh-bunuh orang? Itu setan itu. Ingat ya. Jangan kita jadi orang Kristen bilang itu kita bunuh gampang, bunuh orang nanti kita bisa bertobat. Tidak ada. Kalau kau sudah tahu firman Tuhan, kau melakukan dosa, berarti Tuhan bilang jangan lakukan lagi. Pada waktu kau mengikuti firman Tuhan, kalau kau sudah tahu Tuhan itu sudah memberkati kau, sudah menebus dosa Anda, jangan kau jatuh dalam dosa lagi. Bilang bunuh orang, mungkin. Itu kau sengaja, kau tidak selamat. Percuma sia-sia. Karena itu adalah kekejian di mata Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mata sombong, ini. Lidah dusta, ini lidah pendusta nih. Kalau orang Manado bilang, anas kita supastio dan ngoni pemulu, mulu rica-rica. Tahu tuh, mulu rica-rica. Kasih gerojo dia pemulu dengan rica-rica sekali dia pemulu. Nah itu, orang-orang begitu ya. Panas. Nah ini. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Nah ini. Sejak kapan orang Kristen mengajarkan berbuatlah yang jahat terbaik, balaslah yang terjahat. Tidak ada orang Kristen demikian, saudaraku. Ingat, orang Kristen jangan simpan dendam. Dalam Roma 12 ayat 19, Ibrani 10 ayat 30 dan 31. Jangan serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Biarlah nanti Tuhan bertindak. Jangan kita mengajarkan yang salah-salah. Ya tidak boleh ya. Orang Kristen tidak boleh ya. Membalas kita kalau ada disakiti kita. Oh kita rencana jahat-jahat. Supaya kita mau hancurkan ini orang-orang ini. Oh tunggu ya. Waduh. Bagaimana bisa begitu saudaraku? Jangan. Jangan kita lakukan yang salah-salah.
Mau macam ini, mata sombong, lidah dusta, aduh, apalagi yang gini ya. Di sini nih mereka tidak punya. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah itu, coba lihat. Iya kan? Ini kan orang-orang yang tidak tahu, saya juga bingung nih orang-orang ini ya. Sok-sok tahu, mengajar-mengajar ya, aneh-aneh ya. Ini yang saya bilang orang-orang yang bahaya. Dan memang firman Tuhan, kalau orang-orang begini yang suka dusta menyebutkan kebohongan, karena firman Tuhan sudah katakan di dalam kitab Yudas. Kita buka ayat firman Tuhan. Ya, memang kita orang Kristen jangan marah. Memang mereka ini memang Lucifer, anak-anak Lucifer. Ya. Yudas 1 ayat ya 17 ya. 18. Kita baca ya. Ini memang sudah, makanya anak-anak Tuhan ya. Pak Bomo mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Kita semuanya anak Tuhan harus jaga lidah. Jangan seperti para yang suka bahas Alkitab itu. Ya, nggak memahami ya. Mereka suka bicara tentang Tuhan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu keasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi kalau ada orang Kristen sekarang yang membenci mereka, jangan berkatilah mereka. Ingat ya, rasul-rasul Tuhan Yesus sudah sampaikan, mereka-mereka ini akan membenci. Ini sudah akhir zaman. Tolong admin, tolong hapus ini yang ada batch kampung ini. Ini kadrun ini. Yang ada tanda anak panah merah ini. Ingat ya. Jadi memang mereka itu sudah ditakdirkan akan binasa. Ingat Yohanes 17. Ini mereka bukan seseorang, tapi iblis. Mereka itu adalah anak iblis. Mereka akan dihabiskan. Biarkan saja mereka sampai Tuhan datang, baru mereka nyao. Jangan bermain dengan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa di dalam dunia maupun di surga. Ya, ingat jangan lidah bercabang. Ya, ingat. Saya kasih tahu buat orang-orang yang jangan orang Kristen seperti mereka. Jangan menjadi ular, apa kalau orang Manado bilang ular soa-soa. Oh, ular soa-soa ngoni. Itu apa itu namanya? Yang kaki ampa itu. DP lidah 2 dap. Orang Manado bilang DP lidah 2. Soa-soa ngoni. Ih, ada mau dibilang soa-soa. Nah ini ya. Ya. Bye-bye Jongon. Jangan kita orang Kristen sama mereka ya. Nah. Oke. Amsal 10 ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. So mengerti kau ini anak-anak Tuhan? Kalau lidah bercabang itu akan dikerat. Berarti bagaimana? Nah ini kayak katur-katur. Bicara saja. Hati-hati ya. Lidah Anda tuh hati-hati. Orang Manado bilang bye-bye Jongoni. Bye-bye Jong. Nah, untuk itu saudara-saudara terkasih, sampai di sini dulu firman Tuhan. Pak Bomo menyampaikan ya, dan Anda yang sok pintar, yang suka bahasa Alkitab, saya undang Anda masuk. Kalau Anda ingin bertanya, saya akan jawab.
Ya orang Kristen juga, makanya silakan. Tapi kalau memang menguji saya, siap kelebihan Anda. Kalau memang menguji betul-betul, undang saya di channelnya Rudy Yohanes. Saya tidak mau di channel kalian ya, karena kalian itu bukan kepercayaan kalian membahas Alkitab. Kalian punya kitab sendiri. Saya hormat. Tapi kalau di Rudy Yohanes, orang Kristen. Saya berada di situ, Rudy Yohanes siapkan makalah, siapkan komputer, saya masuk, Anda tutup mata, flatkan mata, kawan saya. Saya tunggu. Kalau kalian hebat, kalian tunjukkan bahwa kalian hebat. Kalianlah sang guru dari Alkitab. Ya. Tapi kalian hanya bercanda, mau tanya-tanya saja, sharing-sharing, apa-apa. Saya ini ada di sini. Ya. Oke, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Patah, kita menyanyi lagu pujian. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berkaulah atas hidupku berserah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Bergaulah atas hidupku berserah penuh. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja. Bergaulah atas hidupku berserah penuh. Mari kita semua berdoa. Semua berdoa menerima firman Tuhan, sama-sama menerima Tuhan. Firman Tuhan ini seperti berlalu saja dan biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan kita sudah menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur yang mana kami semua tadi sudah bersama-sama membaca dan kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu saja, tapi selalu ada dalam hati kami anak-anak Tuhan, dan biarlah kami semua menerima dengan damai sejahtera dan penuh sukacita dan menjadi anak-anak terang. Meskipun kami jatuh dalam dosa, tetap Tuhan selalu mengangkat kami. Janjimu Tuhan tidak pernah lalai. Kau berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah lalai dengan janji. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang mengundang kami, dan Tuhan selalu setia. Kau berfirman dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-11, 12, dan 13. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan Yesus berkati anak di malam hari ini. Kami semua di malam hari ini yang haus akan firman Tuhan, kami telah menerima firman kebenaran Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang di malam hari ini akan istirahat. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus jaga, kirimkanlah bala tentara malaikat Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka dari segala kuasa kegelapan roh-roh jahat yang mau menghampiri mereka. Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, orang-orang jahat. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus berkati mereka hingga mereka besok pagi bangun tanpa kekurangan satupun. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat, perlindungan, dan mereka bangun dalam keadaan sehat dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Oke, lanjut. Amin. Buka hati. Buka hati untuk zaman berserah penuh di hati rapi.
Amin. Amin. Ya. Baik, sebelum Pak Bob,